Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita sampai di pertemuan ke-8 dari rangkaian pembacaan hadis Arba'in Nawawiyah dengan perspektif Baitul Maqdis. Pagi ini insya Allah kita membaca hadis yang ke-15 ya, 15 16. Iya, 15 16. Oke. Nah, hadis 15 16 ini kalau dirumuskan jadi tema adalah karakter pembebas yang baik hati dan tak suka marah-marah gitu ya. Kalau boleh refleksi ke belakang sedikit, sebenarnya 42 hadis ini adalah banyak berbicara tentang karakter, banyak berbicara tentang akhlak dan nilai-nilai yang perlu diinternalisasikan bukan hanya posisi sebagai orang yang ada dalam barisan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, tetapi juga relate ataupun relevan dengan bidang ikhtiar perjuangan yang lain di berbagai sektor yang diperjuangkan. Dimanapun sebagai orang beriman, orang Muslim, idealnya adalah memiliki karakter-karakter yang disebutkan di dalam hadis Arba'in Nawawiyah. Dari mulai dia yang mempunyai niat yang tulus lillahi ta'ala, kemudian ya seorang yang muslim, mukmin dan muhsin, kemudian dan seterusnya sampai dengan hari ini gitu. Nah, kalau bicara tentang Baitul Maqdis kaitannya dengan hadis ke-15 dan juga ke-16 begini, apa yang diperjuangkan itu kan mencerminkan apa yang akan diikhtiarkan gitu. Bila yang diperjuangkan adalah sesuatu yang besar, maka idealnya besar pula usaha untuk memperjuangkannya. Nah, Baitul Maqdis itu adalah urusan yang besar dalam Islam sebab dia bukan hanya menjadi kiblat pertama selama periode Mekah ya, dari tambah 17 bulan periode Madinah, namun sesudahnya juga menjadi kiblat perjuangan karena sebagian besar pergerakan pasukan Rasulullah SAW diarahkan ke Syam. Jadi bisa disimpulkan dari sirah Rasulullah SAW, iya memang kata Baitul Maqdis dalam hadis Rasulullah SAW tidak terbatas ya jumlahnya, nggak sebanyak kata-kata lain. Tetapi kalau dilihat alur perjalanannya dari kalau diurut ya dari sejak beberapa detik sebelum Rasulullah SAW lahir ada cahaya yang dilihat oleh Ibunda Aminah ketika itu yang bergerak dari Mekah sampai dengan Syam, dan Syam di antara pusatnya adalah di Baitul Maqdis. Demikian pula perjalanan hidupnya Rasulullah SAW selama periode Mekah memang tidak ada pergerakan secara fisik ke arah ke sana, tetapi sholatnya Rasulullah SAW selama Mekah 10 tahun ya, di periode Mekah menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi selama 10 tahun itu para sahabat ditarbiyah, dididik menghadap kiblat Baitul Maqdis. Lalu di pertengahan di tahun sekitar tahun 6 Hijriah turunlah di antaranya adalah surat Ar-Rum yang menurut beberapa ulama tafsir kontemporer menyatakan bahwa titik itu ada di Baitul Maqdis. Kemudian ayat-ayat yang turun di Makkiyah dan sebagian besar adalah kisah-kisah para nabi juga berlatar belakang di Baitul Maqdis. Jadi bisa dibilang Baitul Maqdis sebenarnya itu mengisi ruang-ruang tarbiyahnya Rasulullah SAW kepada para sahabat, dari mulai kiblat sholatnya, dari mulai materi ajarnya, dari mulai
visinya itu selalu ada melekat dalam hidupnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Lalu kemudian ketika tiba di Madinah, barulah kemudian di sana secara konkret ya, rencana itu diterapkan, rencana itu dilaksanakan dalam bentuk pergerakan pasukan ya, dimulai nanti sesudah terutama sesudah perang Ahzab tahun 5 Hijriah Rasulullah SAW menyatakan statementnya ya, al-ana naghzuhum wa la yaghzunana. Sekarang saatnya kita menyerang mereka bukan sebaliknya. Dari situlah kemudian Rasulullah SAW mulai pergerakan kata di dalam disertasi atau tesisnya ya, Dr. Abdullah Umar Ma'ruf. Beliau secara khusus spesifik meneliti pergerakan pasukannya Rasulullah SAW. Ternyata sebagian besar, terutama sesudah perang Azab itu adalah mengarah ke Syam, mengarah ke Baitul Maqdis. Artinya Baitul Maqdis adalah sesuatu yang besar dalam perjalanan hidupnya Rasulullah SAW. Karena itu usaha yang dikerjakan juga dan para sahabat itu besar pula gitu. Dan sesuatu yang besar itu tidak mungkin atau pasti itu dimulai dari sesuatu hal-hal yang mendasar. Dan di antara yang mendasar itu adalah kebaikan hati dan kontrol emosi yang baik. Dan itu dikerjakan dengan baik oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Misalkan, dan itu terkandung di dalam hadis yang ke-15 dan juga 16. Hadis 15 berbicara tentang perbuatan berbuat baik kepada lingkaran terdekat. Dan yang hadis yang ke-16 adalah bagaimana pentingnya untuk mengontrol emosi, tidak mudah marah-marah. Dan dua karakter inilah yang diantara membentuk pribadi Rasulullah SAW dan juga membentuk pribadinya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sebagai contoh, dalam konteks kontrol emosi yang baik, selama 10 tahun di periode Mekah, itu banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwa para sahabat itu sudah sangat ingin dan meminta kepada Rasulullah SAW untuk ayo melawan dan berperang melawan pasukan kafir Quraisy. Namun Allah Subhanahu wa taala belum mengizinkan itu. Dan kalau dilihat dalam perspektif hadis ke-16, maka itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah untuk supaya ketika peperangan itu disyariatkan, maka yang menjadi motivasi bukan dendam pribadi, bukan emosi semata, tetapi adalah dasarnya adalah semua itu diniatkan untuk meninggikan kalimatullah, untuk menegakkan tauhid. Semuanya adalah lillahi ta'ala. Dan itu menjadi dasar dari memperjuangkan urusan yang besar, dimulai dari hal-hal yang mendasar, yaitu adalah berbuat baik, baik hati, dan juga kontrol emosi yang baik. Nah, sekarang kita baca ya hadisnya, hadis 15 dan juga hadis ke-16. Sebentar, kita buka. Nah, sini. 16 ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah al-haditsu al-khamis asyar. Hadis yang ke-16. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir. Kita baca redaksi hadisnya dalam bahasa Arab terlebih dahulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi. Ini typo ya, harusnya qala Rasulullah bukan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Terjemahannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya ia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ada tiga perkara baik dan menjadi ciri baiknya hati seorang beriman. Yang pertama adalah dia mengatakan yang baik, atau bila tidak bisa maka dia diam. Dan yang kedua adalah tidak menyakiti tetangganya. Dan yang ketiga adalah memuliakan tamu. Dua yang pertama bisa diberikan mafhum lain gitu. Yang pertama, faliyakul khairan aw liyasmut, maka bisa diberikan mafhum lain, yaitu adalah katakanlah, suarakanlah kebaikan dan jangan mendiamkannya gitu. Terutama di era sekarang, pertarungan bukan hanya di medan tempur, di medan jihad, tetapi juga pertarungan suara gitu. Menyuarakan kebaikan, menyuarakan kebenaran. Kalau kita tarik ke dalam konteks perjuangan pembebasan Baitul Maqdis, maka kebenaran hak perjuangan pembebasan Baitul Maqdis perlu banyak disuarakan. Dari mana itu? Dari falyakul khairan aw liyasmut. Katakanlah kebaikan atau diam kalau tidak bisa. Maka di era sekarang, kalau kita boleh tarik benang merahnya ya, maka suarakanlah kebenaran Baitul Maqdis, perjuangannya, dan jangan hanya diam saja gitu. Kemudian yang kedua adalah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dzi jarahu. Dari sini juga bisa diberikan perspektif atau mafhum lain gitu ya. Fala yu'dzi jarahu, maka jangan menyakiti tetangganya. Tetangga itu adalah lingkaran kedua ya, bisa dibilang sesudah lingkaran keluarga gitu. Artinya mafhum lainnya adalah jangan menyakiti tetangganya, berarti berbuat baiklah kepada tetangga, kan begitu ya, secara mafhum mukhalafahnya. Kalau tidak boleh menyakiti, maka ini kan minimal ya, minimal eh, hal yang bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa berbuat baik kepada tetangga, minimal jangan menyakiti. Berarti kan yang lebih naik derajat dari tidak hanya menyakiti, tidak hanya meninggalkan menyakiti tetangganya, naik level di atas itu adalah berbuat baik kepada tetangga. Jadi selalu ada sisi itu ya, sisi yang teks, ada sisi konteks, ada sisi eh, yang tersurat, ada sisi yang tersirat gitu. Jadi berbuat baik pada tetangga, dan tetangga itu adalah lingkaran kedua ya, ataupun lingkaran berapa yang setelah keluarga. Nah, lalu di mana kita menempatkan saudara-saudara kita yang ada sedang berjuang di garis depan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis? Bukankah di hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang-orang beriman itu adalah layaknya saudara, bahkan lebih dalam dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seperti satu tubuh. Bila satu sakit, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakitnya. Nah, berbicara tentang sakit, maka tentu berbicara soal rasa gitu. Nah, ini dikembalikan kepada kita masing-masing. Selama setahun lebih ya, perang Tufanul Aqsa atau perjuangan Baitul Maqdis dimanapun ya, di Syam, di Suriah, bila ada rasa sakit itu ketika mendengar kabarnya, maka berbahagialah bahwa di detik itu ada titik keimanan yang sedang tumbuh di hati antum dan antuna sekalian. Nah, Rasulullah SAW menggambarkan bahwa hubungan antara sesama muslim, sesama orang-orang beriman, itu seperti satu tubuh. Dan di redaksi lain Rasulullah SAW menyebutkan seperti saudara. Artinya dia lingkarannya lebih dekat
bukan lagi di level tetangga, tapi sudah masuk mendekati level keluarga ya, saudara. Karena itu dia lebih utama lagi untuk tidak kita sakiti gitu. Nah, kalau dalam konteks perjuangan maka minimal seandainya bila belum bisa, ada yang chat kenapa? Oh iya, boleh Ustaz Mubarak. Nah, dipersilakan. Nanti jumpa lagi insya Allah. Nah, dalam konteks perjuangan pembebasan Baitul Maqdis dan hubungannya bukan sekedar hubungan antar tetangga, tetapi hubungan sudah seperti keluarga, bahkan satu tubuh ya, satu rasa. Maka dia letaknya di atasnya tetangga ya. Maka minimal bila belum bisa berdasarkan hadis ini ya, tadi apa kita mengambil istinbat dari hadis yang kedua ini atau redaksi yang kedua atau perkara yang kedua, maka minimal bila belum bisa berbuat baik kepada mereka dari dalam bentuk apapun ya, dalam bentuk mensiarkan kebenarannya, dalam bentuk menyebarkan informasinya, dalam bentuk donasi, dalam bentuk doa atau apapun itu yang bisa dikerjakan. Bila belum bisa mengerjakan itu, minimal tidak menyakiti para pejuang di garis depan, misal dengan nyinyir dan lain sebagainya. Dan bila di apabila dikaitkan dengan di sini pula, maka karena ini berkaitan dengan waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, maka orang yang tanpa sadar menyakiti pejuang itu hakikatnya sedang menggerus keimanannya gitu, sedang melukai keimanannya gitu, sedang melukai badan keimanannya itu. Karena menyakiti tangga saja gitu yang ada di lingkar luar gitu, itu tidak boleh gitu dikerjakan dan itu bukan cirinya orang beriman. Maka yang menyakiti saudaranya, menyakiti dirinya sendiri bahkan disebutkan Rasulullah SAW, dia hakikatnya adalah sedang menyakiti keimanannya gitu, sedang melukai, sedang mencederai keimanannya sendiri. Kemudian level di atasnya adalah berbuat baik gitu kepada para pejuang dan Rasulullah SAW memberikan ketentuan gitu. Barang siapa yang bersama para pejuang membantu keluarganya itu pahalanya setara dengan orang yang berjihad fisabilillah. Itu bayangkan ya, eh, betapa ringannya, betapa mudahnya Islam gitu. Ada yang betapa tauhid itu benar-benar real, konkret, bukan hanya sekedar materi ajar, tapi itu eh, menyatu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Di level tertinggi adalah berjihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menggunakan pendekatan tauhid itu di kalimat-kalimat beliau. Orang yang berjihad di garis depan, kemudian ada keluarga di belakang, dan ketika kita mendukung, mensupport keluarga ini, maka dia terhubung dengan yang ada di garis depan dan mendapatkan pahala yang sama gitu. Itu betapa mudahnya Islam dan karena berangkat dari tauhid, maka semua terhubung dan terkonek gitu. Kalau masih ada yang memisah-misahkan antara perjuangan yang ada dan alhamdulillah kita hidup di era eh, globalisasi ya, yang dulu mungkin seperti kemarin diceritakan ya, yang terjadi pembantian di Baitul Maqdis di tahun 1099, tidak ada yang menyadari secara langsung gitu, real time. Tetapi alhamdulillah dengan segala dinamikanya di era modern ini, di era globalisasi, di antara hikmahnya adalah kita bisa tahu kondisi real time yang terjadi di garis depan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Karena itu di real time itu pula kita bisa terus menjadi bagian dari perjuangan. Jadi satu rupiah yang didonasikan, satu postingan yang didesain, yang dirancang, kemudian diposting, kemudian satu argumen yang dibuat untuk membungkam Zionis-Zionis pesek ya kalau kata netizen, itu nilainya setara dengan orang yang berjihad fisabilillah. Dan di sini pula setan masuk gitu.
untuk merusak tauhidnya gitu. Orang bertauhid itu dia terkonek gitu karena dia sudah terhubung dengan Allah Azza wa Jalla, hati dan pikirannya, maka dia untuk gini, eh, iman itu kan mengimani yang gaib, dan puncak ghaibul ghaib itu adalah Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika sudah terhubung dengan yang Allah Subhanahu wa taala itu, maka yang di level dunia tidak ada gapnya lagi sudah. Jadi umat Islam itu tidak ada gap dalam mengerjakan amal soleh apapun. Semua terhubung dan semua terkonek. Itu adalah konsep tauhid yang kalau bahasa di pendidikannya mungkin integral kali ya, yang terhubung dan terkonek satu sama lain. Perbuatan kebaikannya dan perjuangannya. Jadi mulai hari ini atau seterusnya jangan pernah merasa belum bisa berbuat apa-apa karena setiap yang kita kerjakan detik itu ada satu rasa yang didasari, kemudian lahir dalam bentuk apapun itu ya, dalam bentuk menyuarakan kebenaran, dalam bentuk memposting, dalam bentuk membuat argumen, dalam bentuk donasi apa berapapun jumlahnya itu adalah bagian dari perjuangan dan semua itu terhubung dengan garis depan Gaza, garis depan perjuangan. Lalu yang ketiga adalah barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, kalau untuk ini saya izin menggunakan perspektif ahlul hikmah gitu ya. Jadi kenapa bisa ada ada hukum dan juga hikmah? Karena ini caranya ulama menjelaskan. Nanti buat yang sering atau senang baca buku-buku klasik, tentu selalu ada itu. Jadi hukum dari perspektif ahli tafsir, nanti ahli hadis, nanti ahli hukumnya, ada syariatnya. Lalu di bawahnya biasanya tuh ada argumennya dari ahlul hikam gitu, ahlul hukama. Meskipun nanti diberikan catatannya oleh para ulama, tetapi untuk yang ketiga ini, yang perkara yang ketiga, izin menggunakan dari sudut pandang hikmah atau tadabbur ya paling nanti, atau pemaknaan mendalam gitu. Dari dalam konteks barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia hendaknya dia memuliakan tamunya. Saya izin menggunakan ilustrasi Baitul Maqdis itu. Ya, tentu tidak berlaku buat semua ya. Mungkin ada yang dari lahir sudah kenal dengan Baitul Maqdis dan sudah akrab dengan Baitul Maqdis, tetapi mungkin sebagian besar Baitul Maqdis itu Allah datangkan tiba-tiba gitu. Nggak tahu lagi dengar kajian ya, tiba-tiba ustadznya atau kiainya atau syekhnya menyampaikan tentang Baitul Maqdis. Yang tadinya tidak ada, mungkin temanya tema umum, tema tauhid, ada tema fikih dan muamalah dan lain sebagainya, tetapi tiba-tiba ustadznya menyampaikan tentang Baitul Maqdis dan menyampaikan tanggung jawab kita sebagai muslim dalam urusan Baitul Maqdis. Maka kalau kita ilustrasikan atau bayangkan, Baitul Maqdis itu dalam hidup kita itu seperti tamu yang datang gitu, yang tiba-tiba, dan itu juga berlaku buat eh, saya pribadi ya. Waktu kuliah di Mesir, itu tiba-tiba ada Ustadz kami ya, Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah, datang ke Mesir untuk membawa bantuan ke Gaza. Lewat mana? Ternyata terhubung dengan Babeh Zikrullah gitu. Tadinya nggak ada tuh apa-apa tuh, lagi waktu itu lagi ada kegiatan lah di Mesir, sama sekali tuh nggak ada pikiran ke Gaza, ke Suriah. Tetapi satu perjalanan mengantarkan Ustadz Abu Sa'ad rahimahullah waktu waktu itu mau masuk ke Mesir, maaf, mau masuk ke Suriah, ditemani oleh Babeh, dan di mobil itulah saya waktu itu diem aja gitu. Ada teman kami ya, Bagas, waktu itu bilang intinya diajak lah oleh Babe untuk ikut halakoh jurnalistik setiap Sabtu di Masjid Al-Fatah di daerah Musallas di Hai Asyir, distrik Asyir di Kairo. Dari situlah kemudian cepat sekali ya tiba-tiba terhubung dengan Sahabat Al-Aqsa, kemudian di Institut Al-Aqsa. Jadi dalam hidup saya pribadi,
Baitul Maqdis itu seperti tamu gitu. Allah datangkan itu, Allah perjalankan. Tiba-tiba nggak ada tuh, tiba-tiba nggak ada pikiran, nggak ada saya ikhtiar apa mendatangi sesuatu apa enggak, tapi tiba-tiba Allah datangkan. Itu kan ibaratnya adalah seorang tamu yang dalam keadaan luka, dalam keadaan sedang dijajah, dalam keadaan sedang dinistakan, yang datang bertamu dalam kehidupan kita. Maka berangkat dari hadis yang perkara yang ketiga ini, memuliakan tamu itu adalah sebuah kewajiban buat yang dalam kehidupannya Allah datangkan isu Baitul Maqdis, Allah datangkan urusan Baitul Maqdis, Allah datangkan tanggung jawab untuk Baitul Maqdis. Muliakanlah tamu itu yang datang gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memperjuangkan kemerdekaannya. Sampai kapan? Ya sampai Baitul Maqdis merdeka, sampai hajatnya terpenuhi. Kan begitu ya, ketika tamu datang kita tanya hajatnya apa, kemudian setelah selesai baru diizinkan pulang gitu. Dan kalau syariatnya kan ya, 3 hari dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perluas maknanya, maka memuliakan tamunya sampai kapan? Sampai hajatnya terpenuhi, dan hajat Baitul Maqdis terpenuhi itu sampai kapan? Sampai Baitul Maqdis merdeka atau kita syahid insya Allah. Nah, itu dari hadis yang ke-15. Perjuangkan, suarakan kebenaran Baitul Maqdis dan jangan hanya diam diri. Kemudian jangan sakiti para pejuang kemerdekaan Baitul Maqdis, karena menyakiti pejuang itu hakikatnya adalah kita sedang menyakiti keimanan kita dan melukai keimanan kita. Dan Baitul Maqdis dalam kehidupan kita adalah seperti layaknya tamu yang terluka, terlunta, dinista, dan dijajah, maka hendaknya kita memuliakan tamu itu. Dan dengan cara apa? Dengan cara memenuhi hajat kebutuhannya. Apa hajat kebutuhan Baitul Maqdis? Hajat kebutuhannya adalah merdeka. Dan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya kita memuliakan itu sampai dengan Baitul Maqdis merdeka atau kita yang gugur syahid. Itu hadis ke-15. Sekarang kita baca hadis yang ke-16. Hadis yang ke-16. Janganlah engkau marah. An Abi Hurairah, kita baca redaksi bahasa Arabnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faradda miraran qala la taghdab rawahul Bukhari. Tapi terjemahannya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seseorang yang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Berilah aku nasihat." Beliau Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Janganlah engkau marah." Dia pun mengulanginya beberapa kali. Beliau kemudian Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis riwayat Bukhari. Nah, eh, kata la taghdab, kata Imam Al-Munawi dalam syarah hadis ini, beliau mengatakan bahwa perbuatan itu terbagi menjadi kedua. Yang pertama adalah perbuatan baik dan yang kedua adalah perbuatan buruk. Induk dari perbuatan buruk itu adalah berangkat dari hawa nafsu dan amarah. Dan di dalam hadis ini diulang-ulang sebanyak, ada beberapa yang menyebutkan sebanyak 3 kali. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mampu mengontrol amarah kita, maka kita sudah mampu menyelesaikan separuh dari kebaikan. Karena ketika tadi ya, balik ke perkataan Imam Munawi, separuhnya adalah menjaga amarah, bahkan induknya ya, induk dari perbuatan buruk adalah amarah, maka ketika kita bisa mengontrol amarah, maka kita bisa menyelesaikan atau terhindar dari perbuatan buruk yang lain. Dan perlu digarisbawahi bahwa sama ya konsepnya. Ingat, perhatikan baik-baik. Eh, ini karena ini ya selalu diulang-ulang, dan itu mudahnya belajar Islam itu sangat mudah sekali kalau kita belajar tauhidnya bener, kemudian pokoknya level bawahnya itu mudah sekali itu. Ya, akhlaknya ya, syariatnya. Lihat, perhatikan dari tadi ya, dari hadis 15 pun sama, ya kan?
Konsepnya adalah selalu nggak tentu nggak selalu ya, tapi ada pola yang bisa kita ikuti. Kalau pola tauhidnya kan selalu tidak dan tetapkan kan gitu, la ilaha illallah gitu. Itu turunannya tuh redaksinya tuh mirip, template-nya adalah polanya mirip, mengikuti tauhid gitu. Ini kalau pakai bahasa penulis kali ya, itu tuh dari mukodimah sampai khotimah itu konsisten gitu sebagai seorang penulis, redaksi yang dipilih dan sebagainya. Artinya kita sebagai pembaca ya, pembaca belajar dari ajaran-ajaran Islam, ketika kita memahami pola la ilaha illallah, nafi dan isbat, maka di bawah turunannya kita bisa menggunakan template ini untuk memahami syariat Islam. Nih di sini diantaranya adalah la tagdob, berarti ketika kita menafikan ghadab, menafikan induk dari keburukan, maka kita sedang berusaha mengisbat kebaikan gitu. Jadi eh, terhubung gitu antara la tagdob, jangan marah-marah gitu ya, jangan dimakan oleh hawa nafsu, maka hakikatnya kita sedang mengisbatkan kebaikan. Jadi la tagdob itu sendiri sudah bagian dari kebaikan, maka yang konsekuensi dari meninggalkan amarah, maka kita bisa mengerjakan yang baik gitu. Nah, dan ketika diulang sebanyak 3 kali, ini menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari induk keburukan. Dan karakter ini itu lekat sekali dalam pribadi para pembebas Baitul Maqdis, baik di masa lampau maupun hari ini gitu. Di masa lampau misalkan ada cerita ya, Salahuddin Al-Ayyubi satu waktu sedang sibuk ya, sedang sibuk perang gitu, kemudian sedang banyak pertempuran-pertempuran yang harus dimenangkan ya, baik pertempuran internal melawan penguasa-penguasa zalim yang tidak mau diajak untuk berjihad fisabilillah membebaskan Baitul Maqdis, maupun dengan musuh-musuh eksternal yaitu adalah pasukan salib dan koalisi-koalisinya gitu. Di tengah kesibukan itu, suatu waktu di Damaskus, Salahuddin masih menyempatkan diri untuk apa ya, eh, menghadap rakyatnya gitu, karena waktu itu Salahuddin sudah diangkat kembali menjadi Sultan Mesir dan juga Syam setelah diberikan secara sukarela oleh putranya Nuruddin Zangki yaitu Al-Malik As-Soleh. Salahuddin mulai itu rutinitas harinya dengan datang ke mahkamah gitu. Bukan datang ke mahkamah ya, datang ke pendopo lah kalau di kita ya, datang ke pendopo menerima aduan dari masyarakat. Dan di antara yang datang itu adalah ada seorang bapak-bapak ya, usia sepuh gitu ya, kalau di kita mungkin usia 60 ke atas, namanya Umar Al-Kholati. Nah, Umar Al-Kholati ini bayangkan Salahuddin lagi sibuknya minta ampun ya. Dia harus memikirkan pasukan memikirkan pasukannya, tetapi juga harus memikirkan rakyatnya. Jadi balancing gitu. Kalau eh, waktu itu Salahuddin tidak mengamalkan hadis latak tuh, barangkali akan diusir itu Pak Umar Al-Kholati ini. Kenapa? Karena biasanya yang hadir itu adalah bukan menuntut ya, datang untuk mengadukan persoalan walinya atau gubernur-gubernur di daerahnya Salahuddin yang bermasalah gitu. Nah, hari itu apesnya Salahuddin dan berkahnya juga ya, itu justru Syekh Umar Pak Umar ini justru komplain kepada Salahuddin, menuntut haknya yang dulu. Haknya dia yang menurut Pak Umar Kholati dituntut apa, diambil secara zalim oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kan di titik itu saya membayangkan betapa menahan emosinya Salahuddin ya, lagi banyak urusan ya, urusan perang, kemudian Baitul Maqdis, kemudian urusan dalam negerinya, balancing. Dan Salahuddin tidak seperti pemimpin-pemimpin lain ya, ketika didatangi seperti itu tiba-tiba angkat kaki dan mundur ke belakang. Nggak, Salahuddin kemudian bahkan itu ini ya, oleh beberapa penasihat Salahuddin, sudahlah, ayo kita selesaikan saja gitu. Ini
urusan yang tidak terlalu penting gitu. Kita fokus ke yang lebih besar. Tapi Salahuddin bilang, oh nggak bisa, ini harus diselesaikan. Dari situlah kemudian dibawa tadi perkara yang tadi disampaikan di pendopo dibawa ke mahkamah gitu. Salahuddin di sidang waktu itu sidang sama seperti eh, pemimpin-pemimpin yang lain yang harusnya melakukan hal yang sama ketika dituntut oleh rakyatnya, maka ini kita lagi ngomongin Salahuddin ya, dituntut rakyatnya maka ya datang ke mahkamah, tuntutannya dibacakan, kemudian ada jaksanya waktu itu, ada pengacaranya juga ada, Salahuddin juga ada pengacaranya waktu itu, Umar Khaulati juga dibela oleh jaksa waktu itu, terjadilah sidang di sana. Yang dituntut oleh Umar Al Khaulati adalah, ya agak lupa ya, kalau tidak salah ingat soal budak yang dibebaskan oleh pokoknya intinya Pak Umar Khaulati ini waktu Salahuddin dulu masih berada di Damaskus, masih di bawahnya Nuruddin, bertugas untuk mengurus Qaudi dan lain sebagainya, sempat mengambil haknya menurut Pak Umar Khaulati ya, ambil haknya Pak Umar Al-Khaulati, sehingga itu merugikan Pak Umar gitu secara finansial gitu. Secara dicek dokumen-dokumennya dibandingkan dengan yang ada di Salahuddin, ternyata yang salah itu Pak Umar itu, Pak Umar Al-Khaulati. Nah, kemudian setelah diselesaikan, ini bagaimana Salahuddin memadukan ya antara hukum dan hikmah itu harus ditegakkan. Hukumnya ya dibawa ke pengadilan dan diselesaikan secara hukum, secara formal. Dokumen-dokumennya dibandingkan, kemudian Qadhi yang memutuskan mana ya yang benar dan mana yang salah gitu. Nah, itu dilakukan oleh Salahuddin. Ternyata yang menang adalah Salahuddin, bukan karena disuap ya, tapi memang dokumen yang diberikan oleh Pak Umar Khaulati tidak kuat, dan lebih kuat punyanya Salahuddin Al-Ayyubi. Tetapi setelah itu, setelah tentu Pak Umar Khayyam kecewa ya, yang tadinya menuntut untuk jaminan masa tuanya barangkali ya, kalah di persidangan itu, tetapi yang dilakukan oleh Salahuddin adalah memberikan berkali-kali lipat dari apa yang dituntut oleh Pak Umar Al-Khayyati. Jadi hukumnya ditegakkan, tetapi tidak berhenti di sana gitu ya. Di situasi itu lagi sedang crowdednya ya urusan-urusan Salahuddin Al-Ayyubi, masih bisa tenang gitu untuk menyelesaikan hal yang mungkin personal ya, hal yang mungkin ada yang lebih besar gitu, urusan umat gitu, urusan Baitul Maqdis, urusan perjuangan, urusan pasukan, urusan kesejahteraan, tapi Salahuddin masih menyempatkan diri untuk menjaga supaya keadilan benar-benar ditegakkan di eh, pemerintahannya. Jadi Pak Umar Khayyati pulang bukan dengan tangan kosong, iya dia kalah di pengadilan, tetapi Salahuddin memberikan berkali-kali lipat apa yang dituntut oleh Pak Umar Al-Khayyati. Ini pelajarannya, ini adalah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi di momen itu ya mampu tenang dan mampu menjaga, mengontrol emosinya karena banyak urusan yang harus dikerjakan, tetapi Salahuddin memilih untuk tenang dan tidak gegabah dalam memutuskan perkara. Dan cerita lainnya adalah misalkan pernah di satu peperangan, itu Pak Umar Khayyati ya, pernah di satu peperangan melawan raja ini di perang pengepungan Akka di tahun sekitar setelah pembebasan Baitul Maqdis ya. Pembebasan Baitul Maqdis kan 583. Nah, pengepungan Akka itu tahun sekitar 585 sampai dengan 587. Jadi di salah satu pertempuran itu, waktu itu pasukan salib dipimpin oleh Raja Jerman, pemimpin tertingginya waktu itu ya. Itu di satu, jadi kan dulu prinsipnya sama seperti bermain bola hari ini ya. Ada sayap kanan, sayap kiri, dan dan pasukan tengah. Jadi di momen itu, di momen pengepungan itu, Raja Jerman itu dari ujung sayap kanan sampai ujung sayap kiri itu tidak ada yang berhasil mengalahkannya. Padahal dia waktu itu sendirian. Kenapa? Karena usut punya usut, pasukannya Salahuddin ini masih menyimpan dendam gitu, bukan dendam ya, masih menyimpan, ada yang mengganjal dalam hatinya karena di pertemuan sebelumnya ketika berhasil menguasai satu wilayah, Salahuddin segera eh, segera
ke pertempuran berikutnya dan mengabaikan ghanimah rampasan perang yang ada di sana. Dan Salahuddin waktu itu betapa marahnya Salahuddin ya, kalau Salahuddin waktu itu mengedepankan amarah dan dia yang menguasai keputusan dan cara berpikirnya, mungkin pasukan itu akan dihukum dan akan diikop gitu ya. Tapi Salahuddin melihat ya semua sudah terjadi gitu, nggak, kalau diteruskan dengan emosi juga tidak menyelesaikan masalah gitu. Jadi betapa kalau waktu itu tidak hubud dunia pasukan Salahuddin, maka tidak akan ada itu pas perang salib kelima, enam sampai dengan delapan, karena selesai di hari itu. Tapi karena ada hubud dunia di dalam hatinya pasukan Salahuddin, jadi lewatlah kesempatan itu. Di tempatnya juga Salahuddin pernah gitu. Misalkan ini ada ponakannya ya, ponakannya itu, jadi Salahuddin itu sebelum perang selalu mengirimkan surat, ayo di saya sedang mengerahkan pasukan, nanti bertemu bertemu di titik ini gitu. Nah, ponakan ini sempat sempat ini ya, sempat ngeyel, kemudian sempat menunda-nunda berangkatnya gitu. Akhirnya dia terlambat, terlambat, ketakutan itu si ponakannya ini. Terlambat dan ketakutan ketika sampai di Salahuddin. Ini bayangkan sedang perang ya, bukan bukan acara, ini IO aja kalau ada yang miss, atau acara-acara apapun ya, ada yang ada miss satu dua hal pasti marah ya, pimpinannya gitu. Ini apalagi di urusan perang, urusannya nyawa gitu. Ini pasukannya ponakannya terlambat, tapi Salahuddin ngelihat apa, raut pucat ponakannya, kemudian berkeringat dan lain sebagainya. Salahuddin menenangkan dan tidak marah gitu dalam, idealnya kalau umumnya pemimpin pasukan pasti akan marah dan meledak-ledak gitu, tapi Salahuddin melihat gerak-gerik keponakannya yang ketakutan, memilih untuk menahan diri dan tidak meluapkan emosinya itu dan dipeluk erat ponakannya. Dan itulah cara Salahuddin eh, menjaga, diantaranya adalah menjaga kontrol emosinya dan eh, perbuatan berbuat baik dan mengontrol emosi adalah karakter-karakter dasar yang dimiliki oleh para pejuang. Karena itu kita sebagai yang berikhtiar memperjuangkan perlu untuk belajar dan mentadaburi karakter-karakter ini sehingga bisa kita tanamkan dan kita biasakan dan kita ikhtiarkan terus supaya menjadi karakter yang melekat dalam diri kita, bukan karakter yang berubah-ubah tetapi sudah mengkristal dan mendarah daging dalam diri kita. Karena nanti ketika sudah tiba waktunya di garis yang lebih depan gitu ya, ini akan menentukan gitu. Di ujung, terutama di ujung perjuangan, di detik-detik pembebasan. Bayangkan 70.000 kaum muslimin dibantai. 88 tahun kemudian Salahuddin masuk dan meredam itu semua amarah, meredam amarahnya dan mempersilahkan bagi yang ingin bertahan, bertahan, bagi yang ingin meninggalkan, silahkan tinggalkan tanpa akan ada yang dibunuh dan dijahati. Bahkan diantar sampai ke pos pasukan salib terdekat gitu. 70.000 dibantai, dan hari ini rasa-rasanya akan sangat lebih berat lagi itu. Betapa banyak darah kaum muslimin tumpah di Syam, di Baitul Maqdis, yang kalau kita bayangkan, wah, jumlahnya sudah tidak terhitung ya. eh, Akan seperti apa nanti itu ketika kita membebaskan Baitul Maqdis. Itu ujiannya eh, lebih double lagi itu, ya kan? Tentu kita eh, inginnya ya membantai semua itu yang berbuat jahat, membantai saudara kita di garis depan perjuangan. Tetapi belajar dari pembahasan pertama, kedua, skenario tidak seperti itu ternyata. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk ke Baitul Maqdis, iya memang sebelum terjadi penyerahan kunci itu ya dikepung,
eh, sahut menyahut senjata gitu ya, dari kaum muslimin melancarkan serangan dari pasukan Romawi ketika itu melancarkan serangan, ada yang terbunuh, ada yang gugur dan sebagainya, itu hal wajar. Kemudian di Saladin juga sama, pertempuran sengit waktu itu melawan pasukan Salib yang bertahan mempertahankan benteng kota Baitul Maqdis. Ada saling bunuh di detik-detik itu. Jadi bagaimana Islam mengatur ya di bagian ini, dia diletakkan di tempat yang mulia yaitu adalah jihad fisabilillah. Tetapi ketika sudah serang, udah maaf, sudah selesai peperangan itu, maka ya selesai gitu, tidak ada lagi yang diungkit-ungkit dan tetap keadilan ditegakkan dan eh, diredam itulah takdob. Kalau dasarnya itu adalah godop gitu, maka Saladin akan melakukan hal yang sama sebagaimana dulu pasukan salib membantai kaum muslimin, maka secara rasional ya, ya Saladin akan melakukan hal yang sama, tapi Saladin tidak melakukan itu. Dan kalau dianalisa karakternya, ya Salahuddin mampu mengamalkan hadis ini dengan baik gitu, dengan sempurna, menempatkan godopnya di medan tempur tetapi meredamnya ketika sudah selesai pertempuran gitu. Itu betapa indahnya Islam ya, godop difasilitasi di medan jihad, di medan tempur, begitu sudah selesai ya kembali lagi kepada sifat dasarnya, itu adalah berbuat baik kepada yang menyerah gitu. Dan ini bisa kita disaksikan secara real life hari ini, real time, ketika para pejuang di garis depan Gaza menawan bagaimana menjaga tawanan-tawanannya Zionis itu, yang diantara yang ditangkap adalah yang dulu di tahun 48 ya atau tahun 50-an, dialah orang dengkotnya yang menghancurkan Gaza waktu itu. Artinya adalah ini adalah orang yang dulu membunuhi ayah, ibu, dan juga keluarganya. Tetapi para pejuang di bagaimana ketika ditawan itu diperhatikan dengan baik. Itu kan cerminan bahwa di level tertinggi, yaitu adalah di konteks konteks perjuang visabilillah, jihad visabilillah, dia mampu meredam itu gitu. Kalau tidak dimulai dari dasar tadi ya, mendidik, eh, mengontrol hawa nafsunya, maka di level yang tertinggi pasti itu akan eh, melakukan hal yang sama, dibunuh gitu. Tetapi yang dilakukan oleh para pejuang tidak seperti itu. Dia dimuliakan dan dihantarkan sampai dengan waktu pembebasan tawanan gitu. Jadi hari ini pun kita melihat itu ya di garis depan perjuangan di Gaza. Ya demikian ya, mudah-mudahan bisa sedikit berbagi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan lewat kolom chat maupun raise hand ya, dipersilakan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada ya? Oke. Ustadz, apakah wilayah Palestina bisa disebut dengan Al-Haram Al-Qudsi? Ini pertanyaan bagusnya dari Ustazah Fatimah Solihah. Jadi ada beberapa perbedaan ya. Kalau di hari ini atau di ulama-ulama, beberapa ulama ada yang menyebutkan Al-Haram Al-Qudsi, ada eh saya lupa ini ya yang menyebutkan siapa. Tetapi menurut eh, fatwanya Imam Ibnu Taimiyah diantaranya adalah beliau tidak beliau bilang tidak boleh menyebutkan selain haram Mekah dengan kata haram gitu. Jadi yang boleh disebut dengan haram hanya Mekah
dan juga Madinah ya. Sementara yang lain tidak boleh disebut dikaitkan dengan kata haram. Tetapi dengan sesuai dengan sifatnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya itu adalah muqaddas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Baitul Maqdis dengan kata muqaddas, sementara Mekah identik dengan kata Al-Haram. Dan ini sudah disampaikan ya di pertemuan ke berapa itu. Ada kalau di bahasa Arab dua hal ya, Al-Haram dan juga Muqaddas. Nah, kalau di kita kan menerjemahkannya suci gitu ya. Suci itu ya ada haram, ada muqaddas. Haram itu lebih kepada preventif, berisi tentang larangan untuk mendekat karena kalau mendekat berarti menodai kesuciannya, sementara muqaddas dia lebih kepada zatnya. Artinya kalau seandainya dinistakan pun dia tidak akan berubah status kesuciannya dan itu terjadi ya di Mekah ketika ingin dihancurkan oleh pasukan Abraha kan dihalang ya, dihalang tidak sampai hancur. Sementara di Baitul Maqdis dari dulu sejarahnya hancur bangun ya, hancur bangun bahkan di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika masuk ke Baitul Maqdis rata dengan tanah, hanya menyisakan beberapa beberapa bagian saja gitu. Barulah kemudian dibangun lagi di masa Saudi juga sama. Baitul Maqdis di bawahnya itu digunakan sebagai tempat kandang kuda ya, tempat sampah dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak dan itu tidak pernah terjadi dalam sejarahnya Mekah ya, terutama sesudah eh, perang sesudah pasukan gajah itu ya. Kan tidak pernah ya dalam sejarahnya Mekah dihancurkan lebur gitu ya atau dijajah atau sampai di bumi hangus kan tidak pernah, sementara Baitul Maqdis pernah melewati fase-fase itu. Jadi cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah itu berbeda dengan cara Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitul Maqdis. Cara Allah menjaga haram kan belum pernah ada ya, dalam dari dulu sampai sekarang pun tidak ada yang pernah bisa. Selalu ada yang menghalau dari jauh. Sementara Baitul Maqdis itu memang cara Allah menjaganya adalah dengan memilihkan orang-orang terbaiknya untuk memperjuangkannya gitu. Jadi berbeda tuh syariatnya. Ini ya kita bicara sedikit soal sejarah syariatnya Bani Israel dengan kita sebagai umat Islam. Di Bani Israel itu sejarahnya ini ada Kak Tina sudah berbagi ya, silakan dibaca. Oh, Kak Tina berbagi langsung. Nah, ini saya bacakan ya dari Kak Tina. Pertama kali penggunaan kata haram al-Qudsi di masa Utsmaniyah. Namun istilah yang digunakan di masa itu bukan karena ada landasan syariatnya sebagaimana tanah haram, di mana Utsmaniyah disebut sebagai haram al-Qudsi untuk menunjukkan tanah ketiga yang istimewa setelah Haramain gitu. Nah, terima kasih Kak Atina. Balik ke ini ya, ke konsep eh, pembebasan atau konsep cara Allah Subhanahu wa taala memuliakan Baitul Maqdis versi Bani Israel dengan kita sebagai umat Islam. Kalau versi Bani Israel bisa dibaca ya di buku-buku, misalkan di buku tarikhnya Imam Ibnu Katsir dan lain sebagainya, Imam Tabari juga disebutkan di sana. Itu saya lupa ya apakah apakah setelah maaf, eh, periodenya kalau tidak salah ingat ya sebelum Nabi Isa alaihissalam itu ada beberapa nabi. eh, Bagaimana cara membebaskannya? Jadi waktu itu nabinya Bani Israel tinggalnya di Baitul Maqdis, sholat di sana, beribadah di sana di Baitul Maqdis. Lalu ada pasukannya Bani Israel datang kepada beliau ya, pada nabi ini datang, wahai nabi, di luar sana sedang ada pasukan musuh yang ingin mengincar Baitul Maqdis, ingin menjajah Baitul Maqdis. Tapi apa yang dilakukan oleh nabi ini? Nabi ini kemudian mengadahkan tangannya ke atas, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pasukan yang tadi itu dikalahkan gitu. Dan langsung pasukannya tadi dikalahkan dan lewat tentara-tentara Allah ya dalam bentuk angin maupun apapun itu kalah itu pasukannya yang ingin menjajah Baitul Maqdis pada masa itu, di masanya Nabi Nabi Bani Israil. Dan itu bukannya satu ya, ada beberapa nabi yang
dengan cara itu gitu. Kemudian bahkan di perang Tolut Jalut pun sama ya, menggunakan tabut gitu perangnya itu. Jadi ada senjatanya ya, yang dibawa di peperangan itu. Nah, di syariatnya umat Islam itu yang tadi Bani Israel hanya dengan doa kemudian Baitul Maqdis selamat itu dialihkan kepada Ka'bah al-Musyarrafah gitu. Keistimewaannya diberikan kepada Ka'bah al-Musyarrafah. Dan sementara Baitul Maqdis dari syariatnya Rasulullah SAW kita bisa belajar bahwa ini sesuatu yang perlu diperjuangkan gitu. Jadi kalau kita berkaca secara holistik ya, secara lengkap gitu dan dengan tadabbur, kalau kita sebagai muslim berkiblat ke Mekah, kemudian ibadah dan sholat dan menghadap ke sana gitu ya. Tetapi kita lupa dengan kiblat perjuangannya, maka kita tidak jauh berbeda dengan Bani Israel gitu, yang menunggu pertolongan datang dari Allah tanpa melakukan sesuatu. Syariatnya Nabi Muhammad tidak seperti itu. Syariatnya Nabi Muhammad adalah ikhtiar gitu, berjuang, berproses semampu yang kita bisa kerjakan. Ya, Rasulullah SAW memulainya dengan menanamkan ilmu kepada para sahabat, kemudian nanti baru tahun 5 Hijriah, 6 Hijriah barulah kemudian mengirimkan pasukan ke Baitul Maqdis. Jadi dua hal sekaligus disatukan itu. Kalau dulu di Bani Israel satu aja tuh Baitul Maqdis menggunakan cara Allah Subhanahu wa taala memuliakannya yaitu dengan memuliakan seperti memuliakan Ka'bah. Sementara di zaman kita di era hari ini, di zamannya Rasulullah SAW, bukan di hari ini ya, di zaman sejak Rasulullah SAW diangkat sebagai nabi, itu ada dua tempat istimewa yang cara memuliakannya itu berbeda gitu. Ka'bah dengan apa? Bahkan Fatu Makkah pun tidak ada pertumpahan darah ya waktu itu ya. Kemudian sementara di perjalanan ke Baitul Maqdis jalannya lebih terjal dan lebih kompleks ya, menghadapi pasukan yang jauh angkanya dari pasukannya kaum muslimin. Tetapi itulah perjuangan gitu, harus diperjuangkan dan diikhtiarkan. Jadi dua-duanya eh, cara Allah Subhanahu wa taala menjaganya dengan cara yang berbeda. Itu demikian ya Ustazah Fatimah, mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Nah, berarti ada perbedaan ulama itu soal Haram al-Qudsi ya di zaman Utsmani itu hanya untuk menunjukkan ada tiga yang istimewa. Jadi berarti ini ijtihadnya ulama di masa itu ya dan tidak perlu dipersoalkan gitu ya. Secara fikih dibenturkan, pokoknya selama tolak ukurnya sederhana saja gitu. Oke, kalian menyebut Al-Haram Al-Qudsi, sementara ada yang ikut mazhabnya Imam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya, itu bukan menjadi soal. Yang menjadi soal adalah apakah kita yang berbeda pendapat ini mau satu barisan, atau kalau tidak satu barisan, dua dua barisan ini ikut andil dalam perjuangan pembahasan Baitul Maqdis. Kalau bersedia ikut andil dalam perjuangan Baitul Maqdis, maka ikhtilafnya menjadi ikhtilaf yang membawa keberkahan. Sementara kalau ikhtilaf ini membawa perpecahan, maka ini bukan ikhtilaf yang membawa berkah. Ini ikhtilaf yang membawa musibah. Jadi tolak ukurnya itu saja gitu. Kalau boleh gitu diperbolehkan secara fikih berbeda pandangan, berbeda sudut pandang. Tetapi kalau tiba waktunya untuk berikhtiar memperjuangkan Baitul Maqdis, jangan sekali-kali mundur dari barisan. Nah, itu ya, saya mudah-mudahan bisa sedikit menjawab. Wallahu taala alam bisawab. Ya, oke, boleh. Sudah Laila dipersilakan. Ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Atau Kak Tina mau menambahkan? Boleh. Yang lain, persilakan berbagi. Cukup ya? Oke, hitung sampai 5 ya, nggak ada ya. Oke, sudah jam 7. Baik, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas banyak salah dan hilafnya. Kita jumpa lagi esok hari dengan hadis ke-17 dan juga ke-18. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.